bagi Gini. Mampukah dia memperdayai gawang hebat Garuda Muda Hernando Ari yang sudah memberikan aksi-aksi menawan sepanjang di Piala Asia U23, dan bagaimana penalti save-nya menghadapi Australia terus terekam di memori kita, dan harapannya dia bisa mempertunjukkan lagi kualitasnya untuk menerka kemana arah bola yang akan disajikan oleh Alex Moriba dalam satu momen signifikan dalam laga persaingan kali ini. Berkonsentrasi penuh Hernando Ari kali ini untuk bisa menghalau sepakan yang begitu tenang tadi. Eksekusi oleh Alex Moriba memberikan keunggulan bagi Gini U23 di babak pertama kali ini. 1-0. Sebuah eksekusi yang memang sangat tenang dan telas menuju ke arah tengah, membuat kali ini Gini unggul 1-0. Alex Moriba bisa memperdayai Hernando Ari yang gagal untuk bisa membaca arah bola, tapi juga ini adalah hal yang membuat Indonesia jangan patah semangat, karena selain ini masih ada banyak waktu untuk bisa mengejar ketertinggalan. Sebuah eksekusi yang sangat tenang dan juga percaya diri dari Alex Moriba. Gol pertamanya untuk timnas Gini U23. Dan ini pemain yang memang juga memiliki banyak caps untuk timnas senior dari Gini. Alex Moriba tadi menunggu Hernando Ari bergerak. Dan Sintayong ada komplain karena ketika bola dimainkan ke area sentral, memang ada satu pemain Gini tadi yang bergerak dalam posisi offside memang. Betul, betul. Ini yang coba dikomplain oleh Sintayong. Pertandingan kembali berlanjut dengan pasukan Garuda Muda tertinggal oleh gol penalti di menit ke-29. Upaya sepakan dari Alex Moriba memberikan keunggulan dan menjadi pembeda di antara kedua tim yang berlaga dalam satu situasi di mana ini merupakan laga Olympic Football Qualifier menuju Paris 2024. Dua kesempatan sebelumnya gagal untuk bisa diamankan oleh pasukan Garuda Muda untuk mengunci tiket beraksi di Olimpiade Paris. Harapan kali ini sangat terbuka, tapi harus dengan cara yang tidak mudah karena tertinggal terlebih dahulu di laga kali ini menghadapi Gini. Dan memang sayangnya di laga kali ini tidak ada teknologi VAR ya, Adi. Itu membuat kondisi pertandingan menjadi lebih harus diperhatikan oleh Sintayong dan juga para pemainnya, karena pergerakan-pergerakan tipis akan mudah di-call offset atau tidak. Seperti yang terjadi di dua momen ketika Indonesia menyerang dan juga ketika serangan balik dilakukan oleh Gini. Di tadi dan satu hadangan dengan agresi berlebih. Kembali terus ada komplain dari sisi lapangan. Sintayong seperti juga melihat tadi sama dengan kita ada pergerakan satu pemain terluar tadi. Betul, dari sisi kiri ya. Iya. Tapi memang juga ada kontak yang terjadi. Utan tadi yang menjatuhkan Alga Simba. Bola diarahkan ke sektor kanan, lagi kesempatan bagi Gini. Usman Kamara switch ke sektor kiri, first touch yang memukau, memberikan lagi peluang. Bagas Kava harus waspada, mampu dilewati dia. Satu upaya tusukan berbahaya, masih mampu dihentikan tadi oleh Natacho. Jangan gawang bagi Garuda Muda, dan kita menantikan instant reaction dari pasukan asuhan Sintayong setelah tertinggal. Tentunya harapkan terus bersemangat untuk berupaya berburu menciptakan gol penyelamat kedudukan. Out ball yang keliru tadi. Satu kesalahan fatal dari Natancho dan harus ada foul yang diambil oleh Komang. Ya, memang mau tidak mau Komang harus segera menghentikan upaya pergerakan dari Gini. Namun lagi-lagi tadi adalah kesalahan kelima passing di area pertahanan sendiri ya di sepanjang laga ini, dan itu adalah hal yang sangat negatif. Tentunya akan membuat Indonesia banyak ditekan di situasi shape pertahanan sedang tidak bagus tadi. Ya. Dan kembali pelanggaran-pelanggaran yang terlalu banyak juga di area berbahaya sangat menguntungkan bagi Gini, dan ini peluang lagi bagi mereka untuk bisa menggandakan keunggulan yang kita harapkan tidak terjadi, dan terus berjuang tentunya pasukan Garuda Muda untuk bisa menemukan cara dan juga mencari solusi terhadap kondisi yang kurang optimal dengan tertinggal gol dari upaya tendangan penalti Alex Moriba tadi. Dua pemain bersiap termasuk Alga Simba. Dan Indonesia juga menjadi tim dengan jumlah foul terbanyak ya di Piala Asia U23 kemarin dengan total 97.
Di bawah Indonesia ada Jepang dengan 75 foul, menandakan bagaimana. Satu upaya sepakan tadi yang disajikan begitu mengancam Usman Kamara. Ini sebuah bola ke tiang dekat dikirimkan dengan sebuah bola melengkung, tapi memang beruntung bagi Indonesia. Lengkungan bola terlalu tajam sehingga tidak on target. Lagi-lagi outball-nya dari zona pertahanan. Ini ada kendala tersendiri dengan press yang sangat baik dari para pemain ini membuat space passing tidak tercipta dan movement para pemain terdekat juga sangat terganggu sehingga Nathan Cho kerap kali juga begitu sulit untuk bisa memulai build up bagi pasukan Garuda Muda, Ibam. Ya, terlihat bagaimana Ivar Jenner benar-benar terus dikawal, tidak hanya oleh 1-2 pemain, Adi. Ini membuat Ivar Jenner dan Marcelino ketika membuka ruang pun terus diikuti sehingga para pemain yang sedang menguasai bola di lini pertahanan juga sedikit ragu untuk memberikan bola-bola tersebut. Harus ada perubahan approach. Quick on header dari strike tadi masih mampu dihadang. Jenner yang berduel terjatuh tapi ada keuntungan bola bagi Gini ketika Lex Wariba tadi mampu memanfaatkan situasi dan satu pemain Gini terlihat tergeletak. Komangkah yang melakukan gerakan yang membuat salah seorang pemain Gini ini tergeletak. Ini adalah momen sebelumnya ketika duel Ivar dengan Ilaik Moriba terjadi. Sedangkan momen benturan yang terjadi di satu pemain dari Gini memang tidak terpantau oleh kamera ya. Nampaknya lagi-lagi pemain yang memang merepotkan yaitu Algas Simbah. Ini kembali dua sebelumnya yang membuat Ilaik Moriba terjatuh dan ada foul dari Yenner tadi. Dan bagi pelatih Kabadiawara, sejauh ini plan dia untuk bisa tampil agresif, mengendalikan laga dan menciptakan gol awal sudah terjadi. Jadi semuanya berlangsung sesuai dengan skenario yang ideal bagi Kabadiawara dan pasukan muda Gini. Ya, nampaknya Kabadiawara sebagai pelatih mengusulkan anak asuhnya untuk pressing begitu tinggi dan dengan momen yang sangat cepat tadi sehingga membuat struktur pertahanan dan juga struktur passing dari pemain Indonesia menjadi tidak berjalan. Dan ini juga membuat Indonesia kesulitan untuk keluar dari tekanan, bahkan pemain-pemain yang bisa melakukan pressing resisten tidak terlihat begitu impresif sejauh ini. Membuat Indonesia keadaannya semakin sulit, harus segera ada perubahan. Kali ini sebuah true pass yang terlalu panjang, gagal dijangkau tadi oleh Ibrahim Diakite yang lagi-lagi terus melakukan upaya overlap. Umpan panjang kali ini bagi pasukan Garuda Muda, ada kesalahan di zona pertahanan dan sangat cepat tadi Sila membaca situasi. Ya, ada tarikan terhadap Witan kali ini. Ataupun satu pemain di sana nampaknya gerakan yang ditampilkan. Ya, nampaknya Witan sudah kembali membuka balutan kepalanya, Adi. Ya. Ruang bagi Garuda Muda, Witan ke sisi kanan. Marcelino Ferdinand kali ini gagal untuk bisa memberikan pergerakan yang ideal tadi di atas Kava, tapi terus memberikan gangguan. Berduel luar biasa dan bola menjadi milik dari Garuda Muda. Ya, Bagas Kava sangat baik memberikan tekanan tanpa melakukan pelanggaran dan membuat bola hilang. Kali ini lemparan ke dalam tentunya harus menjadi salah satu momen di mana Indonesia bisa memanfaatkan. Tapi jangan lupa, gol dari Gini berawal dari serangan balik ketika para pemain fokus menyerang memanfaatkan situasi bola mati, Adi. Jadi memang transisi negatif harus juga diperhatikan oleh para pemain Indonesia. Bagi kesempatan dari lemparan ke dalam yang akan diberikan oleh Pratama Arhan. Ruang berbahaya didapat oleh pasukan Garuda Muda dan Sila dengan cepat tadi melakukan blok di tiang pertama. Kelly Stroyer, Pratama Arhan masih mampu lagi digagalkan. Belum berakhir, sekarang dikembangkan oleh Marcelo Ferdinand dan pasukan Garuda Muda. Witan, bakas kepada Hernando Ari. Kali laju mengancam, kecepatan luar biasa yang coba disajikan, begitu merepotkan. Tendangan berbahaya tadi yang dilepaskan oleh Fasine Conte, tepat dalam tangkapan apik dari Hernando Ari. Marcelino Ferdinand. Sepertinya Fasine Conte masih terjatuh di lapangan setelah melakukan upaya overlap
dengan kecepatan tinggi. Dan wasit juga sudah menginstruksikan untuk laga dihentikan untuk sementara waktu. Memang sebenarnya tidak ada intensi ya ketika pelanggaran bukan di kepala untuk menghentikan pertandingan, tapi ternyata wasit memilih hal lain. Lagi-lagi balap dari Indonesia saat ini terganggu. Warm up di sisi lapangan dari para pemain cadangan Gini dan masih mendapatkan atensi. Ini ada kendala di bagian paha sepertinya membuat Caba Diawara harus bersiap mengganti personel kalau memang salah satu penampil terbaiknya di laga kali ini, Fassine Conte, tidak mampu melanjutkan laga. Ya, Fassine Conte juga pemain yang baru bergabung sekitar 4 hari yang lalu. Pemain kelahiran Conakry, Gini sudah memiliki 5 caps dan 1 gol untuk timnas senior. Pemain yang memang menjadi harapan selanjutnya bagi Gini untuk bisa tampil maksimal. Dia bermain di klub Bastia ya, di Ligue 2. Salah satu penampil dengan pengalaman luar biasa berlaga di kasta kedua sepak bola Prancis di Ligue 2 dan menjadi bintang di sana. Terus berjuang Komang Teguh dan Garuda Muda. Bola digulirkan ke sisi, ada Arhan di sana berdua dengan 2 pemain dengan jersey merah dan kesempatan lagi didapat oleh Gini. Alga Simba masih mampu dihentikan oleh Natanco. Wow. Witan Garot tadi, tendangan dari belakang di Siaga Kamara menjatuhkan Witan Sulaiman. Semakin menarik jalannya laga menuju 5 menit terakhir jelang halftime. Adakah kesempatan yang bisa dibangun dari build up kali ini untuk mengancam para pemain di backline dari Gini U23? Marcelino Ferdinand, Rafael strike di sisi kiri. Kembali flow bola coba dikendalikan oleh Marcelino Ferdinand. Berikan umpan menjanjikan kepada Rafael strike. Ditopang oleh Arhan. Witan Sulaiman kali ini sang kapten. Kembali melibatkan pertama Arhan. Witan gerak berbahaya. Marcelino Ferdinand. Peluang yang didapat tapi belum mampu arahkan sepakan on target, tapi kembali sangat menjanjikan kali ini. Penuh kesabaran dan presisi yang coba dibangun oleh pasukan Garuda Muda. Harus menunggu 40 menit hingga Indonesia bisa melakukan kombinasi yang cemerlang di sebuah situasi begitu ketat, rapat, tapi dalam space yang begitu tersendat dan juga limited. Nampaknya Witan juga begitu tenang dalam melakukan kreasi serangan. Akhirnya ada sebuah kesempatan bagi Marcelino. Ini dia sangat sempit sebenarnya ruang yang dimiliki. Keunggulan luar biasa dari Witan di posisi seperti ini, Bam. Dan bagaimana dia mampu memberikan bola kepada Marcelo Ferdinand, tapi sayang menarik pelatuk, tapi tidak dengan akurasi yang baik tadi. Ya. Dan nampaknya ada benturan setelah bola dilepaskan ya. Membuat Marcel sempat mendapatkan perawatan tapi sudah kembali bangkit. Dua hal yang terus harus dilakukan oleh para pemain Indonesia, harus terus percaya diri. Meskipun pressing para pemain Gini memang begitu tinggi, ketat, tapi jangan sampai membuat para pemain Indonesia ragu-ragu menguasai bola. Justru harus semakin yakin aja, harus semakin berani. Dan selama keunggulan masih tipis seperti ini, hanya 1 gol saja akan tentunya membuat alur cerita laga ini berubah. Dan kita harapkan gol berikutnya menjadi milik dari pasukan Garuda Muda. Muhammad Suma mampu dihadang oleh Marcelino Ferdinand, tapi bola melebar. Kali ini ancaman akan digulirkan oleh Usman Kamara tadi. Lagi pergerakan yang behind, katak berbahaya, sentuhan vital dilakukan oleh Yenner tadi. Ancaman belum berakhir. Kiriman bola yang sangat mengancam lagi. Berpindah arah tapi dalam posisi offside tadi. Ibrahim Diakite. Ya, bagaimana agresifnya fullback kanan milik Gini ini. Ibrahim Diakite, pemain berusia 20 tahun. Pemain yang sebenarnya lahir di Prancis. Akhirnya memilih membela timnas Gini. Strike. Wasit melihatnya ada sebuah pelanggaran tadi dari Rafael Strike yang menjatuhkan Diakite. Ya, sebenarnya ini hal yang sering dilakukan oleh Strike ya, dengan menahan gerakan lawan untuk melakukan pressing dan membuat benturan terjadi. Tapi nampaknya wasit di laga ini lebih berhati-hati ataupun seperti apa, karena begitu ada benturan sedikit pun langsung di call sebagai pelanggaran. Dan kali ini wasit memberikan kartu terhadap satu staf dari Indonesia.
Persaingan berlanjut menuju penghujung dari laga yang sangat menegangkan. Laga Olympic Qualifier, 1 tiket penutup diperebutkan wakil Asia dan Afrika yang memiliki perjalanan yang hampir serupa di Piala Afrika U23 dan Piala Asia U23. Mereka bertemu di Clairefontaine dan memberikan kita suguhan penampilan yang luar biasa menegangkan. Kembali ancaman kali ini coba dikembangkan oleh para pemain Gini dari sisi sebelah kiri. Bola yang mudah untuk bisa diantisipasi. Ada kegangguan terhadap Witan tadi. Pertandingan berlanjut. Leon tidak ada foul yang dilihat tadi oleh referee. Ya, Witan harus terus bekerja keras. Memang pressing seperti itu banyak terus dilakukan oleh para pemain Gini. Diakite. Marcelo Ferdinand, ada kontak tadi antara dirinya dengan Usman Kamara. Bisa disaksikan bahkan Usman Kamara pun sudah berpindah posisi ya dari penyerang sayap kiri menjadi penyerang sayap kanan, dan ini membuat para pemain Indonesia harus terus beradaptasi dengan skema permainan lawan karena pressingnya begitu konsisten sejauh ini. Terus kita harapkan adanya kesempatan lagi dalam situasi mendekati akhir dari pertandingan babak pertama. Mereka peluang bagi Garuda Muda untuk mengancam gawang dari Semaila Sila. Marcelo Ferdinand, Omang Teguh, James Kelly Schroyer. Terlalu mudah terjatuh tadi James Kelly, tapi dia terus mencoba peruntungan untuk merebut lagi possession bagi Garuda Muda. James Kelly Schroyer kali ini berikan bola ke area sentral, coba dimanfaatkan oleh Bagas Kava, tapi masih terhadang oleh aksi dari Saidu Sow. Peluang lagi Rafael Strauss. Kali ini sebuah peluang emas terjadi di mana tadi ada sempat intercept dari Muhammad Ferrari memberikan bola pada satu pemain, nampaknya Witan, dan langsung memberikan bola untuk Rafael Strauss. Namun ada gangguan yang begitu vital dari Muhammad Soumah yang membuat Rafael Strauss tidak mampu maksimal untuk mengeksekusi bola. Ruang coba terus dikembangkan oleh pasukan Garuda Muda. Tambahan waktu minimal 6 menit diberikan. Lemparan panjang dari Arhan diarahkan begitu mengancam tadi. Dan ini yang harus menjadi perhatian, transisi yang coba dikembangkan oleh Gini. Dan memang yang lebih menyulitkan bagaimana second ball pun terus dimenangkan oleh para pemain Gini ketika dalam situasi bola mati. Ini sangat mempersulitkan Indonesia. Tapi memang lagi-lagi peluang dari Rafael Strauss tadi membuka mata bahwa pertahanan dari Gini pun begitu mudah di stretch, Adi. Ya. Masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan asal para pemain Indonesia lebih berani menekan ke depan dan melakukan kombinasi cepat di pertahanan lawan. Diakite lempar ke dalam. Bola coba diberikan tadi kepada pergerakan dari Usman Kamara, tapi tidak berjalan sesuai rencana. Lempar ke dalam bagi Garuda Muda. Ferrari bukan sebuah pelanggaran, sepakan jarak jauh, masih melenceng tadi, tapi kembali situasinya dari lemparan ke dalam bagi Garuda Muda. Kemudian bagaimana tadi bola yang ditawarkan sangat tanggung, area sentral berbahaya, dan ada kontak yang harus terjadi. Ferrari kali ini ya cukup keras sebenarnya, lagi-lagi di momen ini agak mengherankan wasit tidak meng-call itu sebagai pelanggaran karena bola tidak dapat, tapi ada benturan antara lutut dari Ferrari yang sudah dekat dengan bola dengan pemain dari Gini. Meskipun memang itu berawal dari kesalahan lemparan Arhan yang sedikit terlalu beresiko, Adi, dengan langsung mengarahkan bola ke sentral permainan. Al Gasimba ternyata yang mengalami gangguan cedera kali ini. Karena memang secara prinsip permainan bola ketika dalam shape membangun serangan harusnya tidak diarahkan ke sentral ya. Harus lebih dulu melebar, dan itu sangat beresiko, tapi beruntung kali ini serangan dari Gini pun tidak maksimal. Masih ada waktu lebih dari 3 menit untuk bisa menciptakan lagi kesempatan bagi pasukan Garuda Muda. Tertinggal melalui upaya tendangan penalti Lex Moriba tadi yang memberikan keunggulan bagi Gini. Tapi responsnya sudah cukup positif dengan 2 peluang tercipta, Ibam, bagi pasukan Garuda Muda menuju
sektor pertahanan dari Gini U23. Ya, tidak ada alasan tidak yakin bahwa kita bisa mencari gol karena memang terlihat bagaimana pertahanan dari Gini pun masih ada beberapa celah yang bisa dimaksimalkan. Dengan catatan para pemain Indonesia harus lebih tenang di area pertahanan lawan dan juga harus bisa mengalirkan bola lebih nyaman lagi seperti yang ditampilkan di Piala Asia U23 pada beberapa minggu lalu. Nathan Cho, Bagas Kava. Bola over the top tadi, coba untuk memanfaatkan kecepatan dari James Kelly-Stroyer, mampu dihadang dengan jeli tadi, aksi gemilang dari Madio Keita. Dan sebenarnya bola-bola panjang pun menjadi salah satu opsi yang menarik untuk dicoba karena ketika bola pantulnya tidak terlalu cepat untuk meninggalkan lapangan, itu bisa membuat strike Kelly-Stroyer ataupun Witan memanfaatkan situasi, Adi. Karena itu sudah berhasil kita lakukan ketika kita mengalahkan Korean Republic. Sayangnya tidak ada Hubner di sana. Betul. Yang biasanya punya akurasi passing dari zona pertahanan yang luar biasa. Dua pemain sekaligus ya. Long ball yang bagus tuh antara Hubner dan juga Rizky Ridho. Marcel Ferdinand, ada Arhan yang datang membantu. Sebuah foul sepertinya. Ya. Tenang bebas cepat coba diambil oleh Ivar Jenner tapi diganggu oleh Agibo Kamara. Ya, ini pemain yang tipikalnya nampaknya mengganggu non teknis juga dari para pemain Indonesia. Harus diwaspadai. Agibo Kamara. Marcelo Ferdinand. Perannya harus lebih terasa di seperti di akhir lapangan permainan lawan. Pratama Arhan kali ini strike. Luang lagi bagi Marcelino Ferdinand, gagal digapai oleh Witan. Pressure sangat baik dari strike tadi, membuat possession terganggu, ada kesempatan mampu dihalau dengan sebuah clearance panjang tadi. Mengambil resiko, datang Hernando Ari dengan begitu luar biasa, mampu mengamankan situasi dan entah mengapa tadi dalam keadaan yang tidak menguntungkan, Nathan Cho mengambil resiko, memberikan kesempatan bola memantul dan kemudian sangat berbahaya ini, Bam. Ya, memang harus disadari bahwa Alga Simbah adalah tipikal striker yang memiliki tipe pressing forward. Dan itu sudah ditampilkan di sepanjang babak pertama ini dan hampir saja namun beruntung kita memiliki Hernando Ari yang lagi-lagi menyelamatkan gawang Indonesia. Ia menjadi benteng terakhir yang membuat Gini gagal menambah keunggulan. Hitungan detik tersisa di stoppage time kali ini bagi Gini, kembali peluang didapat Laix Moriba yang akan mengirimkan bola. Jangan penjuru yang menjadi ancaman terlepas dari blok Hernando Ari dan tendangan yang masih melenceng dari Mohamed Soba tadi. Beruntung sekali bagi gawang Garuda Muda. Tapi agak disayangkan karena itu terjadi duel ini dalam kotak kecil, dalam kotak penalti yang harusnya ketika ada benturan dari pemain lawan menjadi sebuah calling foul. Iya, ada proteksi lebih ya. Betul. Bagi gawang di area box tadi. Tapi sayang di momen itu wasit tidak menganggap itu sebagai pelanggaran dan membuat laga berlanjut, namun beruntung bola pantulnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Marcelino Ferdinand kali ini. Strike. Ya, Marcelino memang bermain dengan kondisi ada gangguan otot ya, seperti yang dikatakan oleh Sintayong. Artinya memang ia memang belum dalam performa terbaiknya, tapi ia pun dalam kondisi tidak fit 100% Adi. Peluang akhir ini sepertinya bagi Garuda Muda. Akankah berbuah outcome positif bagi Jenner dan kawan-kawan? Bola yang mengancam tadi masih mampu diamankan di udara oleh Diakite dan berujung lagi menjadi potensi serangan balik berbahaya yang coba digulirkan oleh Gini. Mampu dihentikan tadi oleh Nathan Cho. Wasit meniupkan tanda berakhirnya persaingan di babak pertama. Pelanggaran dari Witan Sulaiman memberikan kesempatan tendangan penalti yang tidak disia-siakan oleh Laix Moriba. Bintang muda Gini ini menjalankan tugasnya dengan sangat tenang tadi, memperdayai Hernando Ari dan memberikan keunggulan 1-0 bagi Gini U23 atas Indonesia U23. Sesaat lagi kami akan segera kembali hanya untuk Anda.